Assalamualaikum Jangan lupa like, sahabat-sahabat comment, share, desa. dan Selamat subscribe berjumpa channel dengan Titik channel Zaro saya yang kembali. semakin mencerdaskan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengisian kuesioner SDGs desa secara teknis yang harus diisi oleh enumator. Enumator itu siapa? Enumator adalah petugas lapangan pendata kuesioner SDGs desa. Saya akan mencoba memulainya dari kuesioner keluarga. Saya akan mencoba membukanya. Lanjut. Nah, di sini pertama yang harus diisi oleh enumator yaitu nomor kartu keluarga. Ini untuk survei rumah tangga. Kemudian nama kepala keluarga sudah jelas, alamat dusun jelas, tak perlu penjelasan ya. Desa jelas, kecamatan jelas, kabupaten jelas. Nah, kemudian nama enumator atau petugas pendata dan penginput di aplikasi Android SDGs desa. Ini namanya siapa? Kemudian jabatannya di dalam Pokja pendataan itu apa? Kemudian di sini tanda tangan harus kita tanda tangani. Selanjutnya SDGs desa kuesioner untuk rumah tangga ada satu deskripsi enumator. Enumator ini berarti petugas ya. Petugas berarti adalah pendata di lapangan. Namanya siapa, alamatnya di mana, HP-nya, nomor teleponnya berapa. Kemudian ada deskripsi lokasi. Provinsi jelas, kabupaten kita di mana, kecamatan, kemudian desa, RT-nya berapa, deskripsi ketika kita mendata, RT berapa, RW berapa, nama, alamat, nomor HP, dan nomor telepon rumah. Ini deskripsi lokasi ya. Kemudian deskripsi keluarga, di sini nomor kakaknya berapa, nik kepala keluarganya berapa. Kemudian ada pemukiman, tempat tinggal yang ditempati. Di situ ada pilihan milik sendiri, kontrak sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas dan lainnya. Itu kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih milik sendiri, berarti di sini kita dipilih di sini ya. Nah, ini misalnya kita kotak. Nah, saya contohkan itu ya misalnya. Terus selanjutnya kita isi status lahan tempat tinggal, milik sendiri, milik orang lain atau tanah negara, luas lantai berapa, luas lahan tinggal berapa, jenis lantai tempat tinggal terluas, kita harus pilih salah satu, misalnya marmer ataukah granit ataukah vinil, ubin. Nah, itu kita pilih salah satu. Misalnya kita alasnya bambu, kita pilih bambu. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya dinding sebagian besar untuk keluarga ya. Untuk keluarga itu dindingnya sebagian besar apa? Atapnya pakai genteng atau kayu jerami. Penerangan rumah misalnya listrik atau ublek atau lampu minyak atau sumber penerangan lain. Energi untuk memasak misalnya ada gas kota, LPG, biogas,
atau minyak tanah. Itu sudah jelas ya pilihannya. Jika menggunakan kayu bakar memasak sumber kayu bakar, maka kita harus memilih salah satu pilihannya. Pembelian diambil di hutan, diambil di luar bukan hutan, atau yang lainnya. Kemudian pada keempat yaitu tempat pembuangan sampah. Jawabannya tidak ada. Di kebun, sungai, drainase dibakar, tempat sampah diangkut reguler. Pilih salah satu. Kemudian fasilitas MCK. Fasilitas MCK-nya kita harus melingkari salah satu, milik sendiri, berkelompok atau tetangga, MCK atau tidak punya. Itu bisa kita pilih salah satu dari rumah tangga tersebut. Sumber air mandi terbanyak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ledeng, perpipaan berbayar, perpipaan, sungai, danau, embung, atau tada hujan. Kita pilih salah satu juga. Fasilitas buang air besar, ada satu pakai jamban sendiri atau jamban bersama. Itu harus kita pilih salah satu untuk survei keluarga. Sumber air minum terbanyak. Nah, kira-kira di daerah kalian itu sumber air minum terbanyak memakai ledeng berbayar, isi ulang, kemasan, mata air, sungai, danau. Kita pilih salah satu juga. Tempat pembuangan limbah cair, satu, tangki instalasi pengelolaan limbah. Yang kedua, sewa kolam, sungai, drainase. Yang ketiga, lubang tanah. Yang keempat, lainnya. Nah, tempat pembuangan limbah cair misalnya di sawah, di sungai, atau di tangki. Rumah berada di bawah sutet, sutas. Jawabannya ya atau tidak. Kemudian rumah di bantaran sungai, apakah rumah itu di bantaran sungai atau tidak? Di bantaran sungai itu berarti di pinggir sungai, tidak ada jarak ya dengan sungai, berarti sangat dekat. Secara keseluruhan kondisi rumah, nah ini kita tulis baik misalnya. Akses pendidikan terdekat. Akses pendidikan terdekat di sini untuk PAUD jaraknya berapa kilometer, jarak yang ditempuh. Kemudian TKRA, jarak yang ditempuh. Ini berarti kita memakai jarak apa? Jarak dari rumah keluarga tersebut. Kita memakai jarak dari rumah keluarga tersebut. Di sini ada PAUD, TK, RA, SD, MI, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan keagamaan lain. Ini semuanya jaraknya berapa kita isi di sini. Waktu tempuhnya berapa jam. Kemudian kondisi jalannya mudah atau sulit kita isi di sini ya, sudah jelas. Kemudian akses fasilitas kesehatan keluarga. Rumah sakit jaraknya berapa meter, waktu tempuhnya berapa jam, kemudian kemudahan, mudah atau sulit tinggal kita isi. Rumah sakit bersalin jaraknya berapa, waktu tempuh jam, kemudian aksesnya mudah atau sulit. Poliklinik jarak berapa kilometer, waktu tempuh berapa kilometer, kemudian kemudahan berapa kilometer. Selanjutnya puskesmas atau puskesmas pembantu jarak berapa kilometer, waktu tempuh. Ini dari rumah keluarga perhitungannya. Selanjutnya poskesdes, posyandu, apotek, toko obat. Nah, di sini semua sama. Jarak dihitung melalui rumah warga atau rumah yang kita data. Akses tenaga kesehatan terdekat jaraknya berapa, misalnya dokter spesialis, itu jarak dari rumah berapa, jarak tempuh, waktu tempuhnya berapa jam.
jalannya mudah atau sulit. Dokter umum. Nah, dokter umum ini kira-kira jarak dari rumah warga itu berapa, waktu tempuhnya berapa, mudah atau sulit. Kemudian dukun. Nah, kalau di desa itu ada dukun ya. Selanjutnya akses sarana dan prasarana transportasi, lokasi pekerjaan transportasi ya di sini. Di sini ada tujuan, jenis transportasi, penggunaan transportasi umum, waktu tempuh, biaya, kemudahan. Di sini ada lokasi pekerjaan utama. Misalnya pekerjaan kita orang desa itu biasanya ada yang guru, disambi petani, disambi pekebun, berarti kita masukkan guru pekerjaan utama karena di sini adalah pekerjaan utama. Pertanyaannya, lahan pertanian yang sedang diusahakan, ini darat, udara, air. Kemudian penggunaan transportasi umum ya atau tidak, waktu tempuh sekali jalan berapa jam, biayanya berapa jam, kemudahannya mudah atau sulit. Sekolah juga begitu, sama sekolah, tempat berobat, beribadah, kemudian rekreasi terdekat. Nah, ini jenis transportasi terlama, darat, air, udara. Pertanyaannya langsung diisi di bawahnya. BLT dana desa, pemanfaat atau penerima program pemerintah. BLT dana desa, jika menerima kita tulis ya, jika tidak berarti kita tulis tidak. Program PKH atau program keluarga harapan, kalau mendapat kita tulis ya, kalau tidak kita lingkari tidak. Bantuan tunai sosial BST sama, jika tidak kita tulis tidak, jika iya maka kita lingkari ya. Bantuan UMKM, bantuan untuk pekerja, bantuan untuk pendidikan dan lainnya semuanya sama. Jika di dalam beberapa item ini menerima maka kita tulis ya, jika tidak menerima maka kita tulis tidak. Itu diantara pilihannya untuk form survei pendataan SDGs desa untuk keluarga atau rumah tangga. Sini sudah jelas ya. Jika tidak jelas maka bisa ditanyakan secara langsung di link saya di bawah. Kemudian materi atau untuk kuesioner ini akan saya taruh di bawah YouTube ini. Silahkan di-download bagi jenengan yang membutuhkan untuk form kuesioner rumah tangga. Demikian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, jika ada masukan atau apapun, silahkan komentar di bawah link, langsung bertanya ya. Jika masih ada pertanyaan langsung bisa di link. Kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk materi individu. Terima kasih. Assalamualaikum.